Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci merupakan impian bagi sebagian besar umat muslim di seluruh dunia. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Namun, sebelum anak Jakarta berniat untuk melaksanakan salah satu rukun Islam ini, ada baiknya kalau anak Jakarta mengenal dan berkunjung ke lokasi yang satu ini. Tempat yang tim Jakarta kunjungi pastinya sudah tidak asing lagi bagi anak Jakarta yang beragama Muslim. Pada saat memasuki bulan haji, tempat yang satu ini selalu dipenuhi oleh para jemaah haji dari beberapa provinsi. Yap, apalagi kalau bukan asrama haji embarkasi Jakarta. Siapa sangka bahwa asrama haji yang terletak di Jalan Pondok Gede, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ini bermula dari tempat karantina wabah penyakit kolera yang melanda Indonesia sekitar tahun 1970-an. Saat itu Indonesia termasuk negara yang dinilai dunia sebagai negara endemik penyakit kolera. Oleh sebab itu, World Health Organization atau WHO memutuskan bahwa setiap orang Indonesia yang akan ke luar negeri harus dikarantina terlebih dahulu. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Arab Saudi pun mengeluarkan peraturan yang sama. Maka pada tahun 1974, berdirilah sebuah tempat khusus karantina di Indonesia. Beberapa tahun setelah Indonesia mampu mengatasi wabah kolera, bangunan tersebut tidak kehilangan manfaatnya, serta dialihfungsikan menjadi tempat karantina bagi para calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Embarkasi Pondok Gede Jakarta merupakan asrama haji embarkasi pertama dan tersibuk dari 13 embarkasi di Indonesia. Pada saat memasuki bulan haji, dalam satu harinya asrama haji Pondok Gede kedatangan 1.500 calon haji dari 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Anak Jakarta ingin tahu lebih dekat dengan asrama haji pertama di Indonesia ini kan? Kalau begitu, yuk kita keliling asrama haji embarkasi Jakarta. Ada apa saja ya? Memasuki area asrama haji yang berdekatan dengan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ini, anak Jakarta akan disambut oleh Taman Selamat Datang yang ada di sebelah kiri jalan area asrama. Selanjutnya, anak Jakarta akan melihat gedung serbaguna, tempat di mana para calon jemaah haji melakukan seluruh pengecekan sebelum nantinya ditempatkan di kamar asrama. Beberapa pengecekan atau pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan dokumen imigrasi, cek kesehatan, pemberian identitas haji, hingga menerima biaya hidup selama di Saudi. Secara keseluruhan, di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur terdapat 10 bangunan gedung penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 400 yang dapat menampung sekitar 2.000 orang. Sebagai unit pelayanan terpadu, asrama haji sudah dikelola secara profesional dengan manajemen layaknya hotel berbintang. Fasilitas kamar yang diberikan untuk calon jamaah haji sudah terjamin kebersihan dan kenyamanannya. Setiap kamar akan diisi 4 orang jemaah, kamar yang disediakan pun cukup luas dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti televisi layar datar, pendingin ruangan, kursi, sofa, meja, lemari, cermin, dan kamar mandi yang bersih dan nyaman. Berada di tengah area asrama, terdapat sebuah tempat praktek manasik haji dengan luas kurang lebih 2.000 meter persegi. Bagi para jemaah yang ingin mempraktekkan terlebih dahulu tata cara ibadah haji, bisa dilakukan di sini. Namun tempat ini bukan hanya untuk para calon jemaah haji saja, melainkan dibuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin belajar seputar haji atau umroh. Terdapat beberapa bangunan miniatur yang dibuat menyerupai bangunan aslinya di Mekah, Arab Saudi, seperti miniatur Ka'bah dengan luas 5 x 5 meter. Ka'bah merupakan bangunan berbentuk persegi yang menyerupai sebuah ruangan besar dan terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ini dijadikan kiblat sholat bagi umat muslim di seluruh dunia, serta tempat tawaf pada waktu menunaikan ibadah haji dan umroh. Di sudut Baitullah atau rumah Allah ini, terdapat sebuah batu berwarna hitam yang dikenal dengan nama Hajar Aswad. Setiap muslim yang tawaf di Ka'bah disunahkan mencium atau menyentuh Hajar Aswad untuk mendapatkan keberkahan.
Terdapat juga miniatur sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Kedua bukit ini memiliki sejarah penting dalam dunia Islam, khususnya dalam pelaksanaan haji dan umroh. Salah satu rukun haji dan umroh adalah sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jarak antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah adalah 450 meter. Jauh sebelum perintah ibadah haji dilaksanakan, Bukit Sofa dan Marwah telah menjadi saksi sejarah perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan anaknya dari kehausan pada puluhan abad silam. Tak jauh dari miniatur Ka'bah, terdapat miniatur makam Ibrahim. Kata makam di sini bukanlah bermakna makam sebagai tempat peristirahatan terakhir, melainkan sebuah prasasti peninggalan zaman Nabi. Makam Nabi Ibrahim alaihi salam ini merupakan salah satu tempat yang selalu dikerumuni jemaah haji dan umroh saat melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf, jemaah haji dan umroh disunahkan untuk sholat 2 rakaat di tempat ini. Dan miniatur terakhir di kawasan ini adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail merupakan sebuah bangunan setengah lingkaran yang terletak di sebelah utara Ka'bah. Kata Hijr berarti kamar atau sebuah tempat yang dibatasi dengan dinding pengaman. Hijr Ismail dianggap sebagian dari Ka'bah. Orang-orang yang sholat di dalamnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Hal inilah yang menyebabkan banyak jemaah berbondong-bondong untuk bisa sholat di Hijr Ismail. Selain itu, tempat ini juga merupakan salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Nah, itu tadi sederet fasilitas yang bisa anak Jakarta temukan di Asrama Haji Embarkasi Jakarta. Keunggulan fasilitas tersebut merupakan bentuk usaha dari pemerintah untuk menjadikan asrama yang berdiri di tanah seluas 13 hektare ini sebagai destinasi rekreasi serta wisata rohani di ibu kota.